Ini harus semuanya diteliti, ya. Kalau semuanya ditangkap, dipenjarakan nggak cukup. Masa sudah korupsi dikasih makan juga sama kita, ya? Nah, itu yang harusnya dimiskan, ada hukuman mati buat koruptor besar. Nah, salah satunya adalah Jokowi, ya. Dia yang menginisiasi adanya Omnibus Law, sehingga Indonesia mengalami kerugian yang banyak. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Ini mudah-mudahan menjadikan amunisi baru untuk KPK supaya lebih berani dan tidak melindungi siapa-siapa atau sesiapa yang yang diduga terindikasi menjadi koruptor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Aspirasi mana? Aspirasi. Siapa? Kami menghimbau, menasehati Pak Prabowo Subianto agar jangan sampai terlalu dekat oleh Jokowi. Karena apa? Karena di mata dunia, Jokowi hari ini adalah presiden yang cacat. Apabila Prabowo terlalu dekat dengan Jokowi, kami meyakini bahwa Prabowo akan diduga orang yang terlibat juga dengan Jokowi. Untuk memisahkan antara Prabowo dan Jokowi, rakyat hanya dapat melihat dari keberpihakannya Jokowi kepada rakyat. Maksud saya keberpihakannya Prabowo terhadap rakyat. Hari ini rakyat meminta kepada Prabowo Subianto untuk berani bersikap tegas memeriksa semua keluarga Jokowi, termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita datang ke KPK ini bukan tanpa maksud. Kita tahu bahwa mantan presiden kita telah masuk ke dalam top koruptor di dunia, nomor 2 di dunia. Ini bukan main, memalukan sekali. Apa saja indikasinya? Mari kita lihat. Ada kasus-kasus besar yang sengaja ditutupi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini melahirkan beberapa undang-undang. Antara lain Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kesehatan, Cipta Kerja. Apa yang terjadi di sini? Ini supaya kita sekalian tahu bahwa di dalam undang-undang terdahulu setiap perusahaan asing harus menyerahkan 50% royalti kepada pemerintah. Kalau di minyak itu 85%. Ini sudah berjalan. Tapi di tambang justru dihilangkan. Royalti ini nilainya ribuan triliun. Ini ngalir ke luar negeri. Dan tidak semuanya balik lagi ke Indonesia. Sebagian mungkin mengendap ada di orang-orang kita yang membuat undang-undang ini atau yang terlibat dalam undang-undang ini. Saudara-saudara sekalian, menurut perhitungan saya, hitung-hitungan di atas kertas, bahwa paling tidak 2.000 sampai 2.500 triliun uang itu harus masuk ke dalam kas negara non pajak. Belum lagi kalau di pertanian, di perkebunan ada 8 juta hektar atau 60% dari seluruh
perkebunan sawit di Indonesia itu adalah perusahaan asing. Mereka tidak membayar royalti. Kalau seandainya dibuat undang-undang 50% saja royaltinya diberikan kepada negara, ini merupakan penambahan kas non pajak sebesar 500 sampai 1000 triliun. Jadi kesimpulannya bahwa bangsa Indonesia ini tidak usah terlalu repot bayar pajak. Ya. Pajak sekarang ada 2.500 triliun. Ya, seandainya diganti dengan pendapatan non pajak ini, bukannya naik menjadi 12%, bahkan tanpa pajak pun kita masih bisa hidup layak. Nah, dengan itu saudara-saudara, kita minta supaya KPK membuka mata. KPK ini singkatannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya korupsi-korupsi berat yang tidak bisa ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian ditangani oleh KPK. Nah, kasus Harun Masiku saat ini yang sedang viral itu adalah tindak pidana ringan, percobaan menyuap. Ya, ribuan orang yang pekerjaannya menyuap dan disuap, bahkan barangkali jutaan orang. Ini harus semuanya diteliti. Ya, kalau semuanya ditangkap, dipenjarakan enggak cukup. Masa sudah korupsi dikasih makan juga sama kita? Ya. Nah, itu yang harusnya dimiskan, ada hukuman mati buat koruptor besar. Nah, salah satunya adalah Jokowi. Ya, dia yang menginisiasi adanya Omnibus Law sehingga Indonesia mengalami kerugian yang banyak. Saya kira itu saja pertambahan dari saya. Ini mudah-mudahan menjadikan amunisi baru untuk KPK supaya lebih berani dan tidak melindungi siapa-siapa atau sesiapa yang yang diduga terindikasi menjadi koruptor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi. Siapa? Aspirasi mana? Aspirasi. Aspirasi. Siapa? Mak. Terima kasih Bapak. Oke. Bang Rustam ya. Bang Rustam. Enggak, Ibu ya. Saya itu sebentar ya. Mawati. Oke, silakan. Masih ada Bang? Enggak, itu clip on di dalam kantong kali Bang. Yang bulat kecil di mana ya Bang? Oh, tadi siapa? Ada yang Enggak tahu. Yang bulat. Di kantong kali nggak? Aman tuh, aku aman. Di kantong nggak? Enggak di dalam apa ya Bang? tadi yang ada yang bundar kecil. Oh iya, Oh. yang bulat kecil. Oh, itu yang kecil banget. Orang nyariin. Oh, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami semua kemari, alhamdulillah masih dikasih semangat oleh Allah untuk memperjuangkan perjuangan kita yang sudah sangat lama semenjak rezim Jokowi menjadi presiden. Hari ini kami kembali ke KPK berharap kepada KPK berani bertindak seadil-adilnya terhadap apa yang terjadi hari ini, yaitu yang dimana kita tahu Jokowi hari ini menjadi finalis presiden terkorup di dunia. Oleh saat itu kami mendukung Jokowi untuk menjadi presiden terkorup di dunia. Karena apa? Karena sangat terlihat jelas bahwa hampir semua kebijakan Jokowi adalah merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Sampai hari ini pun ketika Jokowi sudah tidak menjadi presiden, dia meninggalkan kerusakan di bumi Indonesia ini. Dengan undang-undang yang dibuat, dengan merusaknya demokrasi, dengan KKN yang dilakukan.
Di belakang kami ini adalah gedung merah putih, gedungnya KPK, yang dimana rakyat berharap banyak kepada KPK untuk menindak semua koruptor yang ada di Indonesia, agar supaya negara ini dapat menjamin kesejahteraannya, terbebas dari KKN yang kami perjuangkan di tahun 98. Hari ini juga kami menghimbau, menasehati Pak Prabowo Subianto agar jangan sampai terlalu dekat oleh Jokowi. Karena apa? Karena di mata dunia, Jokowi hari ini adalah presiden yang cacat. Apabila Prabowo terlalu dekat dengan Jokowi, kami meyakini bahwa Prabowo akan diduga orang yang terlibat juga dengan Jokowi. Untuk memisahkan antara Prabowo dan Jokowi, rakyat hanya dapat melihat dari keberpihakannya Jokowi kepada rakyat. Maksud saya keberpihakannya Prabowo terhadap rakyat. Hari ini rakyat meminta kepada Prabowo Subianto untuk berani bersikap tegas memeriksa semua keluarga Jokowi, termasuk Gibran, Kaesang, Bobi, dan lainnya. Ada beberapa tahun yang lalu, kasus 72 miliar yang dilaporkan kawan kami, Ubaidillah Badrun, sampai detik ini tidak ada kelanjutan dari KPK. Yang artinya kami melihat KPK tebang pilih. KPK bertindak sesuai untuk kepentingan politik, yang dimana ketika lawan-lawan politiknya harus dihabisi. Tapi tanpa disadari, Prabowo hari ini berbicara soal akan melawan koruptor sampai ke Antartika. Prabowo tidak sadar bahwa di sekitar Prabowo adalah ahli-ahli koruptor, yang dimana kalau Prabowo berbicara seperti itu, artinya Prabowo harus menyelesaikan dulu di sekitar Prabowo. Tangkap, usut, tuntas semua menteri-menteri titipan Jokowi, termasuk pecat Kapolri. Semua menteri Jokowi bermasalah. Copot ketua KPK, yang hari ini banyak pengamat menilai ketua KPK ilegal. Dia sama dengan Puan. Oleh itu, Prabowo Subianto adalah harapan kami. Kami inginkan Prabowo menjadi macan Asia yang sesungguhnya. Bukan kucing garong. Bukan macan sirkus yang bisa diatur oleh Jokowi. Jokowi udah mau tenggelam, Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan bantu Jokowi. Nanti Pak Prabowo akan ikut tenggelam. Karena banyak beredar di media sosial bahwa Prabowo hanya 2 tahun atau 3 tahun. Yang artinya ada kesepakatan jahat antara Jokowi dan orang-orang Jokowi. Kami sebagai orang rakyat Indonesia yang juga mencintai Prabowo, yang kami yakin Prabowo lebih cerdas daripada Jokowi. Prabowo lebih bijaksana. Pak Prabowo lebih berijazah ketimbang Jokowi. Kami berharap Pak Prabowo lakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Wakafkan umur Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa. Karena kami melihat harapan kami hanya ada kepada Pak Prabowo, yang dimana kami yakin Prabowo mampu. Pak Prabowo seorang jenderal Kopassus. Pak Prabowo berijazah asli. Bukan Jokowi yang kami duga keras berijazah palsu. Terima kasih. Wati. Ya. Ya, pagi semuanya. Rekan-rekan saya seperjuangan yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Jati dari Aspirasi. Seperti biasa saya selalu ikut bersama TPUA, bersama Bang Egy Sujana. Apapun yang dikerjakan oleh beliau, saya selalu mendukung dan mensupport. Dan hari ini saya juga berterima kasih kepada pihak penyelenggara
Ini apa ya? NKRI. Ya. Oke. Makasih Bu Mary ya atas apa namanya? Partisipasinya dan atensinya buat kita semua ya. Baik saudara-saudara semua, kita hadir di sini sudah tahu semua apa yang akan kita lakukan di sini. KPK adalah satu lembaga yang memang harus membasmi koruptor. Betul? Kenapa selalu diam saja? Selama ini bukan hari ini saja kita hadir di sini dan sudah sejak masih Jokowi berkuasa. Kita selalu hadir dan meminta keputusan dari KPK, keadilan untuk rakyat dan negara kita. Karena Jokowi sudah tidak asing lagi dengan cara-cara dia yang jahat, yang kejam terhadap rakyat pada saat dia memerintah. Ya, apalagi sekarang ini bukan lagi rahasia, sudah mempermalukan negara kita menjadi koruptor kedua di dunia. Kepala negara yang menjadi koruptor di dunia, membuat malu negara dan bangsanya. Betul? Jadi sudah tidak ada lagi keraguan, kita harus menangkap beliau, menangkap dan mengadili Jokowi atas semua yang sudah diperbuat kepada bangsa dan negara ini selama dia berkuasa atau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Nah, saat ini Pak Prabowo sudah menjadi presiden pengganti Pak Jokowi. Kita melihat beliau sudah menunjukkan itikat baiknya terhadap bangsa dan negara. Beliau sudah dimulai memimpin, banyak yang dilakukan kebaikan-kebaikan kepada negeri ini, kepada masyarakat semua. Ya kan? Dari mulai badan haji langsung dibentuk. Ya, tidak ada lagi kementerian agama menguras uang dana haji. Sudah tidak bisa lagi. Ya. Langsung judi online dan juga judol dan pinjol ya, yang menjerat rakyat. Itu sudah dilakukan. Ya, betul. Jadi kita semua sebetulnya harus mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ya, karena beliau tidak bisa memimpin sendiri, tidak bisa menangkap Jokowi sendiri. Kalau rakyat bergerak bersatu, bersama-sama meminta kepada Bapak Prabowo untuk menangkap Jokowi, insya Allah beliau bersedia. Yakin kita, insya Allah Pak Prabowo bersedia. Jadi kita harus bersatu, terus meminta, menuntut kepada pemerintahan baru agar Jokowi diadili, ditangkap bersama keluarganya dan kroni-kroninya. Ya, saya. Iya. Tidak perlu gantung di Monas. Ya, betul. Betul. Baik. Mama semua udah semangat nih ya, Bapak Ibu. Ya, Mama semua udah semangat melebihi Bapak-bapak. Ya. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah kita, ya, didengar oleh Bapak Prabowo, didengar oleh kabinetnya, tim-timnya, ya, bahwanya di mana rakyat sedang mengamuk, boleh dibilang kita mengamuk. Jadi jangan berhenti sampai di sini ya. Jangan berhenti sampai di sini. Kita harus terus melakukan hal yang sama, menuntut. Ya, terus. Ya, kita harus terus menuntut, jangan berhenti sampai betul-betul Pak Prabowo berani mengadili Joko Widodo. Oke? Karena beliau adalah yang sudah mempermalukan, yang sudah menguras harta negara kita habis-habisan, merusak moral bangsa dan sebagainya yang jelek-jelek, semua sudah diambil oleh si Jokowi ini. Jokowi adalah seorang yang betul-betul berkedok, ya, perampok dan sebagainya, ya. Bilang haji, bilang insinyur, semuanya bohong. Insinyur tidak ada ijazahnya, ya. Ijazahnya palsu, semua palsu. Anak-anaknya juga seperti itu. Tapi kita jangan menurunkan Jokowi saja ya Bapak Ibu. Masih ada yang lebih penting. Seharusnya Gibran dulu yang diturunin. Ya enggak? Gibran tidak boleh jadi wakil presiden. Gibran, mendingan kita ya ibu-ibu ya daripada si Gibran, ya kan? Ya, betul. Ya enggak? Mendingan kita yang jadi wakil presiden. Nah, itu dia. Jadi tidak pantas Bapak Ibu Gibran itu duduk sebagai wakil presiden. Jadi jangan menuntut Jokowi saja.
tuntut juga Gibran segera turunkan, ganti dengan yang pantas, yang jauh lebih baik. Masih banyak yang lebih baik dari Gibran. Ya, oke. Ya, ya itu saja dari aspirasi saya Ibu Jati. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ngomong lagi? Tengah-tengah. Thank you. Ini ya. Itu yang kecil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama, ini luar biasa. Itu udah kecapean karena dari tadi udah megang beginian nih dari pagi ya. Jadi hari ini nggak emak-emak, nggak bapak-bapak, nggak anak-anak nih di belakang. Bang, angkat bang. Ah, ternyata kasus-kasus korupsi yang masih terpending di KPK itu masih banyak banget. Silakan dibaca no, banyak banget ya. Nih, ya. Nih. Nah, dan yang lebih parah adalah bahwa yang harus kita ingat, Ketua KPK periode 2024-2029 itu tidak sah. Kenapa? Karena panitia seleksinya itu dibentuk oleh rezimnya Jokowi. Harusnya kalau untuk periode 2024-2029 itu kan sudah di Prabowo. Berarti panselnya harus dari Pak Prabowo. Nah ini kita harus cermati itu supaya jangan sampai kita capek-capek nanti tanda tangan kita pun tidak sah. Kenapa? Karena ketua KPK-nya tidak sah, ilegal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini TPUA, tim pembela ulama dan aktivis datang ke KPK untuk melaporkan. Apa yang kita laporkan hari ini adalah kasus ijazah palsu Bapak Jokowi. Kok bisa ijazah palsu dilaporkan ke KPK? Karena dari satu hal ijazah palsu yang sampai sekarang pihak Bapak Jokowi tidak bisa memberikan ijazah aslinya, itu Bapak Jokowi bisa jadi wali kota, betul? Bapak Jokowi bisa jadi gubernur Jakarta, betul? Bahkan Bapak Jokowi bisa jadi presiden 2 periode. Itulah pintu masuk Bapak Jokowi untuk melakukan korupsi-korupsi. Dan korupsi ini sangat masif, terstruktur, sistematis dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Pak Jokowi itu tahu bahwa kroninya itu melakukan korupsi, tapi dia pegang sebagai kartu truf kalau dibutuhkan. Betul ya? Sehingga yang kejadian sekarang adalah kalau dia mau nembak seseorang, kalau orang tersebut di luar dari dia punya koalisi, ditembaklah dengan kasus korupsi. Sehingga kelihatannya ketua KPK itu kayak nujum. Kasus yang belum tentu jelas, yang penting orangnya tangkap dulu. Beda kalau dia di sama-sama di koalisi. Banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh kroni-kroninya. Angkat Pak, minyak goreng mana minyak goreng? Yang mana? Oh, berarti ke bawah nih yang minyak goreng ya. IKTP ya. Anak Jokowi dan grup Sinarmas. Ini anak Jokowi itu bisa investasi ya di peternakan udang faname sampai hampir 100 miliar. Dari mana si Kaisang bisa dapat duit 100 miliar? Dia dapat dari grup Sinarmas. Dan kebalikannya, bahwa bapaknya yang sama-sama bisnis dengan Kaisang itu dijadikan duta besar di Korea. Jadi kayak gitu. Jokowi ini selalu berbarter. Berbarter dengan masyarakat, berbarter dengan jabatan, ya kan? Kemudian ada korupsi apa lagi? Nih, anaknya nih. Nih. Belum lama heboh. Udah dipanggil masa ngomongnya nyewa. Aduh, Kaisang, kayak kita ini nggak punya mata. Bilang aja lu naik dibiayai orang gitu loh. Jangan ngeles lah. Ya mak ya, kita nggak bodoh-bodoh amat ya. Betul. Kemudian nampak lagi ada kasus Kahiyang Ayu. Ya, dan Bobby dengan blok medannya. Itu juga KPK harus segera usut. Itu gede-gede banget loh. Itu gede-gede banget. Banyak banget kasus-kasus korupsi yang masih tertahan atau ditahan atau sengaja ditahan oleh KPK. Kenapa ditahan? Ternyata ketua KPK itu masih kroninya
Jokowi. Jadi apa mungkin temen mau menjerumuskan teman sendiri? Nah itu kan repot ya. Artinya PR kita adalah satu, kita mau copot. Ini di tulisan bawah, copot ketua KPK. Karena tidak sah, dan karena dia kroni Jokowi, dan karena dia malah melindungi koruptor, bukan memberantas koruptor. Kemudian, Pak, mana tadi? Yang, ini nih, angkat Mas. Ikan busuk dari kepalanya. Copot Kapolri, kenapa? Ketua KPK tuh dari kepolisian. Jadi orang dia juga. Seperti kita ketahui, begitu banyaknya kasus-kasus jelek, jahat, dan lain sebagainya, bahkan biadab yang dilakukan oleh polisi dan di backup oleh polisi. Jadi kalau ikan itu busuk dari kepalanya, maka Bapak Kapolri harus kita turunkan. Kita copot. Kenapa? Karena dia nggak bisa membimbing atau membina atau memimpin kepolisian Republik Indonesia. Iya kan? Masa polisi saling tembak? Masa polisi jadi backupnya judi online? Polisi jadi backupnya kasus narkoba? Parah kali Pak, ya kan? Anda itu kan pengayom rakyat, harusnya Anda itu lebih keadilannya itu lebih dari kita lah, malah Anda yang ikut bermain di situ. Kemudian hari ini Mama juga membersamai untuk TPUA. Habis ini kita akan lanjut tentang kasus KM 50 di Komnas HAM, ya. Dan jangan lupa setiap hari Rabu kita berdiri di sini membawa tulisan-tulisan seperti ini dan payung orange meminta KPK untuk segera menangkap Jokowi. Dan kita akan ada di sini setiap hari Rabu jam 3 dengan pakaian hitam sampai jam 4, hanya 1 jam saja sampai dengan Jokowi ditangkap. Siap Mama? Siap. Kita akan menuntut KPK melakukan tugasnya segera. Kenapa? Karena seluruh mata Indonesia itu tertuju pada KPK saat ini. Jadi kalau KPK tidak tegas, kami akan datangi Pak Prabowo. Kami minta Pak copot itu ketua KPK. Artinya ketua KPK itu kerjanya nggak benar. Betul ya? Betul. Baik, demikian Mbak Epi mau